Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Shalom, Selamat pagi. Bersyukur sekali pagi hari ini di minggu keempat di tahun 2023 ya. Kita sudah akhir pada bulan Januari. Dan saya berterima kasih karena saya diberikan kepercayaan oleh Pak Ketua untuk menyampaikan renungan di RPKM. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-1. Surat Efesus pasal 1, kita akan baca ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal yang ke-1, pasal 1 ayat 15 sampai 23. Lembaga Alkitab memberikan tema doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sudah membacakan dan tentunya bukan hanya membacakan tapi merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Ya, Bapak Ibu, tema kalau dilihat di lembaga Alkitab memberikan ini merupakan doa dari Rasul Paulus supaya jemaat Tuhan mengerti tentang kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi saya memberikan tema pada pagi hari ini yaitu melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Dari yang kita bacakan di ayat 15, ada dua hal yang didengar oleh Paulus tentang jemaat Efesus. Karena setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu. Jadi dua hal yang didengar oleh Paulus tentang jemaat Efesus, karena jemaat Efesus adalah jemaat yang diayomi oleh Paulus. Walaupun kalau kita melihat bagaimana Paulus sangat rindu untuk bertemu dengan jemaat Efesus. Dan dia mendengar bagaimana jemaat Efesus, iman mereka dan kasih mereka kepada sesama orang yang percaya, terutama kasih mereka kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa iman itu adalah percaya kepada Kristus secara pribadi. Definisi iman sendiri ada di Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita percaya dan kita berharap. Dan pengharapan kita itu pasti. Nah, kalau dalam konteks ini, iman di sini adalah bagaimana kehidupan jemaat Efesus yang setia, yang terus berkelanjutan sampai Yesus datang kedua kali. Jadi iman di dalam Kristus ketika kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu dilihat dari tindakan kita, kita terus setia. Setia terus sampai Tuhan Yesus datang. Nah, itu intinya di situ. Nah, bagaimana juga Paulus mendengar kasih jemaat Tuhan. Bukan mereka hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mereka mengasihi, di situ dikatakan terhadap semua orang kudus, orang-orang di sekitar mereka. Karena itu firman Tuhan, hukum terutama dan utama di Matius dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan juga kasihlah sesamamu. Itu terbukti yang Paulus dengar tentang jemaat Efesus.
Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat 16 Paulus berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi ketika Paulus mendengar jemaat Efesus bagaimana iman dan kasih mereka kepada Tuhan, dia terus mengingat jemaat Efesus dan mendoakan mereka. Ada dua hal bagaimana kita supaya melangkah dengan iman. Yang kita baca dari ayat ini, yaitu di ayat 16, tidak berhenti mengucap syukur. Orang yang melangkah dengan iman, sudah tentu dia akan tetap bersyukur. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan. Jadi bukan hanya kita mengucap syukur ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi justru di situ dilihat bagaimana tindakan iman kita yang tetap setia sebagai orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi finansial keuangan kita mungkin tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Atau sebaliknya. Ada persoalan dalam hidup, ada hal-hal yang kita tidak bisa hadapi. Tetapi Tuhan mau kita mengucap syukur. Khotbah kemarin kami di gereja, Pak Pendeta katakan, kalau mengucap syukur untuk hal karena ada, itu gampang. Tapi ketika mengucap syukur untuk hal yang tidak ada, itu tidak mudah. Tahun 2023 banyak prediksi yang kita baca, kita dengar. Ada diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang mungkin akan menyulitkan, tetapi kita percaya iman kita di dalam Tuhan, kita mau melangkah dengan iman, kita bersyukur karena kita percaya Tuhan pasti akan menyediakan semuanya. Jadi melangkah dengan iman, cirinya orang yang melangkah dengan iman selalu mengucap syukur. Bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan lewat iman di dalam Yesus Kristus, sehingga kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Kasih kita kepada Tuhan tidak akan mengurangi ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan dalam melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak akan mengurangi kasih kita. Itu hal yang pertama, supaya orang yang melangkah dengan iman. Dan yang kedua, orang yang melangkah dengan iman, kalau kita baca dalam pembacaan teks tadi ini, orang yang melangkah dengan iman, orang yang selalu bertekun. Ciri orang yang bertekun, Paulus berdoa di ayat 17 dikatakan begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Orang yang bertekun, cirinya yang Paulus doakan, dia harus mengenal Tuhan dengan benar. Berarti ada orang yang tidak mengenal dengan benar. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya Paulus katakan supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi saya catat menjadi renungan dalam pribadi saya. Orang yang melangkah dengan iman, dia tahu siapa Tuhan di dalam hidup dia. Dia kenal benar siapa Tuhan dalam hidupnya. Karena dia dituntun oleh Roh Kudus, diberikan hikmat dan wahyu. Sehingga dia mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita percaya, Tuhan berfirman. Firman Tuhan berkata dia tidak pernah merencanakan kecelakaan kepada kita. Dalam Yeremia 29, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi yang selalu ada dalam hidup orang percaya. Kalau kita baca Efesus 1 ayat yang ke-14 di atas Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ayat 13 dikatakan di sana, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Luar biasa, orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga dia tahu siapa Yesus dalam hidupnya. Setiap tindakan, dia tetap meminta hikmat daripada Tuhan. Perlu hikmat di dalam kita mengiring Tuhan. Dalam kondisi situasi sekarang Bapak Ibu, kalau tidak dipimpin Roh Kudus, tidak diberikan hikmat oleh Tuhan, kita bisa saja salah mengambil keputusan. Tetapi ketika kita tahu siapa Tuhan kita di dalam hidup kita dengan benar, kita tahu apapun yang Tuhan inginkan rencanakan dalam hidup kita, dan ketika kita mengambil keputusan selalu kita tanyakan kepada Tuhan. Itu penting sekali. Dalam tahun 2023 ini, mungkin semua sudah membuat program. Tahun 2022 ada mungkin rencana program kita yang tidak tercapai.
Tetapi 2023 ini kita pun sudah mulai buat program rencana, apa saja yang menjadi rencana kita, program kita. Tapi kenalilah siapa Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi orang yang melangkah dengan iman, dia akan bertekun dan terus tahu siapa Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang Paulus doakan. Itu menjadi doa kerinduan kita di tahun 2023 ketika kita melangkah dengan iman. Kita mau mengenal dia dengan benar, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan kita lihat berikutnya, yang kedua, orang yang melangkah dengan iman, dia tetap bertekun selain mengenal Tuhannya dengan benar. Di ayat 18 dikatakan begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa. Yang kedua, orang yang melangkah dengan iman yang bertekun adalah orang yang selalu apa? Dikatakan Paulus, doa Paulus, supaya mata hatimu terang. Kenapa Paulus doakan? Kalau bicara mata hati ini termasuk pikiran kita. Mata hati ini termasuk apa? Perasaan kita, kemauan kita. Ini Paulus doakan. Supaya kita tahu pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat ini, pengharapan yang Paulus doakan, supaya kita mengenal, kita tahu pengharapan di dalam Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-18 ya Bapak Ibu. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan di dalam Tuhan Bapak Ibu, pengharapan yang tidak mengecewakan. Mungkin di tahun 2022 banyak orang menjanjikan kepada kita, tetapi janjinya tidak bisa kita pegang. Makanya kita harus berharap kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Makanya ada lagu pujian kan, Yesus harapan jiwaku, pengharapanku hanya Yesus saja. Itu sebabnya Yeremia mengingatkan kita. Yeremia pasal 15 dikatakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi jadi Paulus dalam doanya dan mengingatkan kita pagi hari ini, supaya kita melangkah dengan iman. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam doanya, terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Luar biasa Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-18, bahwa kemuliaan, betapa kaya kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita orang yang percaya. Wah, kemuliaan yang Tuhan berikan tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam dunia ini, persoalan hidup kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan Bapak Ibu, ketika kita dihadapi dengan situasi kondisi yang tidak bisa kita ambil tindakan, tetapi karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa melangkah dengan iman. Nah itu Bapak Ibu. Ya, kalau bicara kemuliaan, walaupun kita mungkin tidak ada apa-apa, tetapi orang lihat muka kita selalu fresh, selalu bersuka cita. Karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Mau ada uang dengan tidak ada uang, tetap apa? Mukanya berseri-seri. Jadi tidak ada apa namanya perbedaan. Orang lihat, wah tanggal muda mukanya bersedih, tanggal akhir udah mulai mukanya mulai hilang senyumnya. Senyumnya tinggal 1 senti, biasanya 5 senti giginya sampai belakang kelihatan. Tapi kita bersyukur kalau kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan. Awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, kita tetap tersenyum karena ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita memahami ini, nah ini merupakan doa kita ketika kita melangkah dengan iman. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita yang ditentukan bagi orang kudus. Ayat 19. Ayat 19 merupakan ayat saya pada tahun 2023 ini Bapak Ibu. Ya boleh kita baca bersama-sama di ayat 23. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Waduh. Ini ayat luar biasa.
menghadapi tahun 2023, kita ingat orang yang bertekun dia akan melangkah dengan iman karena dia tahu betapa hebat kuasanya Tuhan di dalam hidup kita yang dia kerjakan di dalam Kristus. Itu sudah terbukti Bapak Ibu. Kuasa Tuhan terbukti dikerjakan di dalam Kristus di ayat 20. Bagaimana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kuasa Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, Yohanes 1 ayat 14. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Amin. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dalam 1 Yohanes 4, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi saya percaya dalam tahun 2023 kita harus tahu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukan kuasa yang main-main, tapi kuasa yang dahsyat karena dikerjakan di dalam Kristus di dalam hidup kita. Jadi setiap orang yang mau melangkah dengan iman ada kuasa. Dalam perkataanmu ada kuasa. Ketika engkau berkata dengan iman bahwa Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti cukupi semua. Tapi ketika engkau berkata dengan mulutmu Tuhan tidak mencukupi atau tidak ada apa-apa, itu akan terjadi Bapak Ibu. Makanya tahun 2023 memperkatakan dengan iman, karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan, aku pasti bisa melewati tahun 2023 dan Tuhan pasti mencukupi. Jadi kalau firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah doa Paulus, tetapi ini merupakan doa kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya melangkah di tahun 2023 ini, melangkahlah dengan iman. Orang yang melangkah dengan iman, cirinya adalah selalu bersyukur. Yang kedua, selalu bertekun. Kenapa kita bertekun? Karena kita tahu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, kemuliaan yang memberikan pengharapan. Dan yang ketiga, karena ada kuasa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Karena betapa hebat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saya serahkan kepada Pak Ketua. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua hari ini. Bagaimana kita menghadapi menjalani tahun 2023 dengan 3 hal yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi untuk mengingatkan kita. Ya, mari bersama-sama kita doakan supaya kita menjadi pelaku dari kebenaran firman. Ya, yang terus bersyukur, terus bertekun mengenal Tuhan. Baik melalui perguruan tinggi teologi, kehidupan kita sehari-hari, pengalaman kita sehari-hari, kita semakin mengenalkan Tuhan. Ini penting sekali, lalu kita punya pengharapan ya, akan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan bergantung kepada Tuhan, dengan kuat kuasanya ya, yang dahsyat yang luar biasa. Terima kasih untuk Bu Proli, Tuhan berkati. Serahkan kembali kepada, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kembali mengingatkan kami bagaimana kami menyikapi, menjalani tahun 2023, bahkan untuk seterusnya. Sebagai orang-orang percaya, hamba Tuhan, kami harus melangkah dengan iman yang disertai dengan ucapan syukur dan yang terus-menerus belajar mengenal akan Engkau ya Tuhan dan punya pengharapan kepada Tuhan, dan kami percaya pengharapan kami hanya Tuhan saja. Itu sebabnya kami mengandalkan Engkau dalam segala hal. Tuhan tolong kami supaya kami hidup di dalamnya, mengerjakannya, melakukannya. Terima kasih untuk hamba-Mu Bu Proli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat yang luar biasa. Tuhan karuniakan kesehatan dan hikmat daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan dimanapun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin.